Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman HR, pernah nggak sudah training karyawan berkali-kali tapi performanya nggak berubah signifikan? Atau bahkan training cuma jadi formalitas? Nah, bisa jadi masalahnya bukan di trainingnya, tapi karena kita belum punya sistem learning yang tepat. Di video ini kita akan bahas apa itu learning dalam HR, kenapa sering gagal, dan cara bikin program learning yang simple tapi efektif, khususnya untuk SME. Apa itu learning? Dalam konteks HR, learning itu bukan sekedar training, tapi proses meningkatkan kemampuan karyawan agar performanya meningkat. Jadi learning itu bisa dari satu, training seperti kelas, workshop, kemudian dua, coaching seperti arahan dari atasan, kemudian ketiga, experience, bisa jadi belajar langsung dari pekerjaan. Dan di banyak perusahaan, justru yang paling impactful itu adalah learning dari atasan dan pengalaman kerja. Kenapa training sering tidak efektif? Kenapa banyak training gagal? Karena biasanya tidak berdasarkan kebutuhan, tidak ada follow up, tidak diukur dampaknya, dan akhirnya training hanya jadi event, bukan solusi. Dengan sistem learning yang tepat, insya Allah karyawan berkembang sesuai kebutuhan bisnis, kemudian atasan ikut terlibat dalam development, dan ada dampak nyata ke performa. Cara membuat program learning. Ini versi simple untuk SME. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, gimana bikin program learning yang simple tapi efektif. Saya kasih 3 langkah praktis. Step 1, tentukan kebutuhan. Tentunya based on kompetensi. Ini ambil dari kompetensi yang belum kuat. Contoh, sales kurang closing, berarti butuh skill negosiasi. Kemudian admin sering salah input, berarti butuh ketelitian dan SOP tentang understanding. Jadi, learning itu harus berbasis kebutuhan, bukan sekedar ingin training. Step 2, tentukan metode yang tepat. Tidak semua harus training kelas. Gunakan prinsip sederhana, simple skill, ini cukup coaching. Kemudian untuk complex skill, ini bisa training. Kemudian untuk habit, ini butuh pembiasaan di pekerjaan. Jadi jangan semua masalah diselesaikan dengan training ya, karena seringkali yang butuh itu justru arahan langsung dari atasan. Dan step 3, pastikan ada follow up. Ini yang paling sering miss. Setelah learning, harus ada praktek, harus ada monitoring, harus ada feedback. Jadi kalau tidak ada follow up, maka ilmu hanya berhenti di kepala, tidak turun ke perilaku. Contoh sederhana. Contoh simpelnya, misalnya masalah sales kurang closing. Solusi learning bukan langsung dikirim ke training mahal, tapi supervisor kasih contoh closing dulu. Kemudian sales praktek langsung. Dan kemudian direview setiap minggunya. Selesai. Jadi ini lebih murah, lebih cepat, dan insya Allah lebih efektif. Oh ya teman-teman HRD, seperti yang saya sampaikan di awal, di akhir seri video saya ini, insya Allah saya akan membagikan ebook Manual HRD Jilid 1 dan 2 yang berisi panduan praktis tentang bagaimana mengelola HRD secara profesional. Dan ini merupakan versi detailnya dari seluruh materi video kita. Jadi teman-teman HRD, learning itu bukan soal banyaknya training, tapi soal apakah karyawan benar-benar berkembang dan performanya meningkat. Jadi kalau dilakukan dengan tepat, insya Allah learning bisa jadi salah satu tools paling powerful dalam HR. Di video berikutnya, kita akan bahas performance management. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.